tidak layak, tapi Engkau yang menjadikan kami layak. Benar. Terima kasih Yesus yang Engkau sanggup mati di atas salib untuk menebus segala dosa kami Tuhan, supaya hari ini kami bisa dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan, dan disembuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami berterima kasih untuk 2 malam yang telah Engkau berkati kami dengan kuasa supernatural. Engkau telah memakai hamba-hamba-Mu yang telah memberkati kami Tuhan, yang inspirasi dan mengapikan segala yang di dalam hati kami, supaya kami akan terus bangkit bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini di dalam gereja ini CBC dan juga Bintulu akan bangkit sekali lagi. Amen. 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 Yes. Terima kasih Tuhan, pakailah kami hari ini supaya hidup kami menjadi berkenan bagi-Mu Tuhan. Bukan sahaja mendapat berkat, tetapi menjadi berkat kepada gereja, komunitas kami, bangsa-bangsa kami, dan juga seluruh dunia. Yes. Kami percaya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tetap di dalam hati penyembahan. Tuhan sedang berbicara bahwa Tuhan akan memakai Bintulu sebagai the city's blessing. Amen. Yes. Waktu Tuhan memakai dan mengatakan bahwa Ia akan menjadi berkat, bahkan berkat besar akan dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Yes. Great power and great grace will be upon this church and all its people. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini bukan saja kami dapat berkat, tetapi kami akan menjadi berkat. Haleluya. Dan saya mau kamu sekarang tepuk saudara-saudari sebelah mereka kata, you are a blessing. And you are my blessing. You are the blessing. Haleluya. Amin. Ibu silakan duduk. Saya percaya hari ini bukan satu kebetulan, tetapi ini yang hari Tuhan sudah tentukan, dan Tuhan telah membawa GAPM untuk 3 hari 2 malam di sini. Dan saya percaya Anda semua diberkati. Semua diberkati. Mari lambaikan, katakan haleluya, puji Tuhan. Obvious prophet, apostle, dan juga of course jangan kita lupa Pastor James yang mempunyai hati Bapa yang luar biasa. Haleluya. Dan hari ini saya bertanya kepada Tuhan, Bapak, what do you want me to tell the church today? Dan Tuhan berkata, I'm going to make CBC a blessing to the city. Amen. Yes. Amen. Amen. Dan kita akan melihat dari ayat Kejadian pasal atau bab ke-12 ayat kedua. Ini yang Tuhan letakkan di dalam hati saya, dan ini janjinya Tuhan kepada gereja pada musim baru ini. Dan saya percaya waktu api sudah diletakkan pada 2 hari ini akan terus membara dan akan mentransformasi dari satu kemuliaan ke kemuliaan lain. Dan hari ini Tuhan mengatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Dan Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Ya, Tuhan berkata, kita sebagai umat Tuhan bukan saja datang untuk mencari berkat, tetapi Tuhan pada musim baru ini mau kita menjadi berkat. Dan waktu kita mau menjadi berkat, pasti Tuhan kita akan memberikan kita kuasa dan juga anugerahnya, dan juga segala keperluan untuk menjadi berkat kepada orang. Amin. Dan saya percaya hari ini Tuhan berkata kepada saya, ini adalah gereja yang sudah dimeteraikan, di-seal and marked by the Lord. Amen. Haleluya. Haleluya. Orang yang begitu menangis dan menyuruh untuk mendapatkan jamahan daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah menggenapinya dengan tangisan seorang gembalanya dan juga umat-umatnya, maka Tuhan ada hari ini. Amin. Amen. Dan Tuhan berkata kepada saya, sampaikan kepada umatmu bahwa inilah musimnya
Jangan kita hanya melihat apa yang kita mau. Dan kalau pada musim ini kita mau mengikut kehendak Yesus, ya Dia pasti akan menjadikan semua yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Dan bulan Oktober ini menambahkan 10, dan biasanya kalau 10 kita terpikir 10 jari kita, tangan kita ini. Dan apa yang kita tahu, kalau dengan kekuatan kita manusia sendiri, walaupun hamba, nabi kah, apostle kah, kalau tanpa kuasa Tuhan, tanpa tangan Tuhan, kita tidak boleh melakukan apa-apa. Amin. Dan saya percaya Tuhan berkata pada musim ini, waktu kamu mula angkat tangan dan menyembahnya dengan secara roh kebenaran, dan juga all your heart and all your mind and your soul, He will come and intervene. Dia akan campur tangan pada musuh. Dan waktu Dia campur tangan ini, dan Dia akan melakukan sesuatu yang di luar batasan pikiran kita. Dalam 1 Korintus 2:9 berkata, mata tidak terlihat, telinga tidak dengar, hati ini juga tidak kita boleh rasakan atau faham apa yang Dia akan lakukan kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan mengasihi Yesus, dan juga dipanggil pada musim ini. Amin. Jadi anak CBC adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Lihat paling katakan, Bapa, I love you Father, I love you. Dan juga orang yang dipanggil Tuhan, siapa itu? Angkat tangan. Saya Tuhan. Saya percaya semua di sini, walaupun tua muda, gemuk kurus, tinggi pendek, semua mau dipakai Tuhan. Amin. Tuhan berkata, saya tidak akan membatasi sesiapapun. No batas, no limitation. As long as anyone, selagi ada seorang yang ingin angkat tangan, Tuhan, aku ada di sini, here I am, and say, I want to follow you. I want to follow whatever you ask me to do. Tuhan boleh melakukan mujizat yang luar biasa. Amin. Dan musim ini Tuhan bukan saja melakukan mujizat begitu saja. Tuhan mau partnership, mau berkoneksi dengan Anda semua, supaya Dia mau berbagikan kemuliaannya kepada anak-anaknya. Yes, God is a jealous God. Tuhan kita tidak mau memberikan kemuliaannya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Tetapi Bapa kita ini adalah seorang Bapa yang baik. Kalau Dia begitu besar dan Dia begitu dikenali, Dia juga mau anak-anaknya dikenali. Berkat Yes, haleluya. Ada yang isi-isi? Amin. Haleluya. Saya percaya pada musim ini Tuhan akan pakai semua yang ada di sini, bukan sahaja menunggu mujizat, tetapi menjadi pelaku mujizat. Dan hari ini kita nyanyikan lagu Miracle Worker, You Are the Promise Keeper. And I know He is a covenant keeper. Yang lain satu, Dia adalah orang yang memegang janji-janjinya. Kalau dikatakan Dia mau menjadikan kita berkat, pasti Dia akan menjadikan kamu berkat, begitu diberkati sehingga berkat kamu berkelimpahan. Amin. Terima kasih untuk berkelimpahan Bapak. Terima kasih untuk berkelimpahan yang kita dapat. Bapak kita ini is a very, I don't know about the father that you know, tetapi Bapak saya yang kenali, dia adalah seorang Bapak yang begitu baik, begitu soft at the time, walaupun dia disiplin dan sebagainya, tetapi dia adalah Bapak yang sungguh mengasihi kita dan sungguh memberikan belas kasihan kepada kita semua. Dan dia sedang melihat wajah-wajah di sini hari ini. Dan saya percaya Tuhan sudah memeteraikan Anda semua yang akan mendapat berkat pada musim ini. Amin. Amin. Jadi hari ini juga saya ingin menyampaikan satu firman tentang satu supernatural yang telah berlaku pada hari ketiga. Oke, mari kita pergi ke Yohanes bab kedua. Siapa tahu tentang mujizat ini. Semalam saja kita melihat Apostle Jiwa telah melistan, menyelarakan semua mujizat-mujizat, dan antara salah satu daripada mujizatnya adalah this one, turning water into wine. Wah, boleh bayangkan ya,
dari air. Ini bukan lagi air Mesir. Ini air yang dibuat untuk cuci kaki. Boleh minum dan menjadi anggur. Wow, bayangkan. Jadi ini musimnya Tuhan akan melakukan mukjizat seperti ini. Tapi sebelum saya teruskan dari sini, saya mau bacakan dari ayat ini. Pada hari ketiga, kita sudah hari ketiga ya, tidak Hari ketiga. hari ini ada satu perkawinan, tidak ada perkawinan, tetapi ada satu persekutuan ada di sini. Dan di Kana juga bermaksud perjanjian. Tuhan sedang melakukan perjanjian hari ini dengan Anda semua. Dan yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Makanya hari itu saya berkata kepada gereja AKP ya, Tuhan mau pakai ibu-ibu. Mana ibu-ibu? Tolong angkat tangan. Ya, kadang-kadang ibu-ibu mungkin rasa dia tidak ada apa-apa, hanya boleh masak, jaga anak. Tapi saya mau katakan, kalau tanpa Ibu Yesus, mana Yesus boleh bertumbuh menjadi kuat dan melayani Tuhan. Jadi pada musim ini Tuhan akan mendengarkan doa ibu-ibu di kota Bintulu ini. Nah, saya percaya ada satu kelompok ibu-ibu yang akan dibangkitkan. Saya masih ingat lagi di Kisah Para Rasul ya, yang pertama mau rushing to the upper room to pray is semua para wanita. Dan barulah semua apostle dan juga nabi-nabinya yang pergi berdoa bersama. Saya percaya satu kebangkitan akan terjadi di Bintulu apabila seperti yang dikatakan oleh Prophet David, persekutuan doa mula terjadi di sini. Dan semua ibu-ibu yang sudah dipilih, bukan saja ibu lah, asalkan kamu seorang murid yang mau bersekutu bersama dan berdoa, ada satu pencurahan Roh Kudus yang akan luar biasa terjadi di kota Bintulu ini. Amin. Jadi ya, Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ya seperti Pastor Elvis katakan semalam sebagai penutup, kita jangan hanya menunggu nabi-nabi, menunggu apostle. Biasanya sewaktu KKR itu kita semua berapi-api. Tetapi kalau apostle dan juga nabi-nabi ini sudah kembali ke tempatnya, apa yang berlaku? Kadang-kadang kita rasa, itu rasa puha sudah tidak ada. You know, sometimes we are just hot for that moment. Tetapi kita jangan. Saya berharap selepas GMPM hari ini kita kembali, api ini akan terus membara. Dia tidak akan berkurangan. Amin. Jadi kadang-kadang pasti ada kekurangan. Benar? Secara manusia benar. Ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau ikut Prophet Louis, Prophet Jason, saya setengah mati pun tidak akan mati, mata terbeliak. Tetapi kalau seorang diri, aduh Tuhan, tolong bangunkan saya. Oh Tuhan, sakit badan saya. Sebenarnya saya sudah sakit 2 minggu. Tapi saya kata, kalau semua prophet-prophet kata, saya mau ikut sama. Saya tarik saya punya kaki. Makanya saya rasanya saya diam pada 3 hari ini karena satu badan sebenarnya sakit. Tapi karena ia melihat mereka on fire, saya juga on fire lah. Haleluya. Fire. Saya percaya kadang-kadang kita kehabisan anggur, kehabisan energi, kehabisan hati mau melayani karena menunggu sepertinya tidak sampai-sampai. Tapi puji Tuhan, hari itu dijanjikan oleh Tuhan, waktu menunggu sudah selesai. Jadi jangan putus asa, teruskan berapi karena mukjizat itu akan pasti terjadi pada musim ini. Dan ini hanya satu permulaan saja. Amin. Dan kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu, saatku belum tiba. Jadi waktu kehabisan anggur itu, Ibu Yesus kata, nak, sudah habis anggur, cepatlah buat sesuatu. Tapi Yesus itu kan mungkin sedang enjoy. Dia kata, ini belum saatku untuk melakukan mujizat. Tetapi Ibu Yesus tidak peduli. Dia kata kepada dia. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah
dia pandai ibu itu. Dia tahu Yesus sangat mempunyai belas kasihan. Dia tahu kalau orang dipanggil untuk melakukan sesuatu, pasti dia akan melakukannya. Jadi di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi apa yang saya percaya, kadang-kadang kita rasa saatnya untuk berubah belum sampai, saat untuk melayani belum sampai. Saya tak boleh lah, saya sudah tua, belum sehat lagi, saya masih lagi ini isu, itu isu, kita tidak boleh melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, itulah waktunya. Amen. Saya percaya Tuhan sudah memanggil Bintulu. Dan saya percaya Tuhan sudah memanggil CBC. Ada sesuatu yang bakal terjadi. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita tidak cukup, kita rasa kita tidak boleh, tetapi Tuhan kata, buatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Ibu berkata, apa yang dikatakan oleh dia, lakukanlah. Jadi saya mau memberikan satu kesaksian. Saya percaya ini musimnya. Tuhan kata, orang yang sanggup melakukan kehendaknya, apa sahaja diperintahkan pada musim ini, walaupun kecil, Tuhan boleh menjadikan perkara itu menjadi perkara yang besar. Amin. Amin. Saya tidak tahu, mungkin kadang-kadang kamu lihat utang kamu besar, hubungan keluarga kamu itu sudah remuk atau pecah sampai sepertinya tidak boleh dipulihkan lagi. Mungkin ada yang sedang menunggukan anak-anakmu, menantumu untuk mengasihimu dan memahamimu, itu tidak paham-paham lagi. 5 tahun sudah tidak paham, 10 tahun lagi tidak paham, 15 tahun juga tidak paham, tidak tahu kenapa. Saya mau katakan kepadamu, pada musim ini Tuhan boleh melakukan perkara dengan cepat. Amin. So, ini musim Tuhan akan menantang orang-orang. Adakah kamu sanggup melakukan apa sahaja yang dipanggil oleh Tuhan? Siap semuanya. Kadang-kadang Nabi datangnya tidak hanya untuk memberikan berkat, dia pasti akan tantang iman dan semua. Ini karena Bapa. Karena tanpa iman itu tidak boleh menyenangkan hati Bapa. So, saya ingat sekali saya pergi ke Bandung, dan waktu itu saya belum seorang yang dipanggil Nabi lagi, bukan seorang pastor. Waktu itu saya hanya lagi mengikut Bapa rohani saya, kalau kamu kenal, itu late Pastor Sam. Waktu saya ikut dia kata, Cikina, buka mulut, profesai sekarang. Saya kata, saya baru ikut 1-2 tahun sudah mau profesai. Tak boleh lah. Boleh ya? Takut kan? Mungkin sekarang saya coba. Mari sister di situ, lain sini, profesai. Pasti kamu takut, ya? Brother James, kamu profesai. Takut, tiba-tiba. Dan waktu itu saya kata, Pastor, bolehkah saya? Ya kalau saya ada di sini, lakukan aja. Saya ada di sini. Saya kata, nanti sebenarnya profesai bagaimana? Dia kata, bolehlah, karena sudah didelegasikan otoritas kepada kamu. Amin. Saya kata, baiklah. Saya pun mulalah berdoa. Saya berkata kepada Bapak di situ, Bapak itu mempunyai hutangnya sangat banyak kerana dia seorang developer dan dia hanya tinggal mungkin uang Malaysia RM ya RM30,000 di dalam banknya. Dan dia kata, Pastor, saya sekarang hanya tinggal RM30,000, harus roll for $1 million project. Bagaimana? Dia tanya. Pastor Sam, Cikina, saya, me? Ya, saya kata, ya, saya berdoa lah. Saya langsung doa begini, Brother, ambillah 30,000 ini, pergi ke Hokkaido dan berlibur dan makan angin. Semuanya mata beliau. Pergi ke Hokkaido dengan untuk melaksanakan hutangnya bermilion-milion, apa kaitannya? No kaitan. Semuanya, dan Bapak itu namanya Anton. Dia kata, Pastor, oh my God, really? What kind of prophecy is this? Dan Pastor Sam kata, apa dia kata? Kamu lakukan saja. Wah, saya punya Bapak rohani, baguslah. Dia support saya. Saya kata, Bapak, nanti kamu juga kena. Nanti naik kereta, naik mobil ya, kita kata.
Saya pun duduk di belakang Taufat, Bapak rohani di situ. Bapak saya begitu. Dia usik-usik saya di kaki. Kamu ini profesor apa nih? Ini lubatan paling gendeng. You tahu apa itu gendeng ya? Gila sekali. You suruh orang habiskan 30.000 ringgit untuk pergi ke Hokkaido, nanti balik tidak ada transformasi, mati kau. Jangan kamu kata kamu ini murid saya. Saya kata, waktu itu saya baru pula berkata, tadi kamu bukan kata begitu. Kamu suruh dia ikut saya. Kamu harus berubah tadi supaya boleh cover saya. Saya kata begitu. Tapi Tuhan, dan kita diam saja. Sekali lagi Bapak Ibu tanya, Pastor, mau pergi Hokkaido? Saya baru pulang dari Hokkaido. Boleh pergi Osaka? Dia juga mau diskon. Hokkaido sudah jauh, mau pergi Osaka. Pastor saya kata, saya sudah kata, apa saya punya murid kata, lakukan saja. Dia suruh pergi Hokkaido, pergi. Saya kata, saya mulai takut, saya diam. 15 minit lagi sebelum sampai hotel, dia tanya lagi, oh my god, Pastor, really ya? Cannot go Osaka, cannot go Bangkok. Iya, sudah diskon pergi Osaka, diskon lagi pergi ke Bangkok. Pastor saya pun berkata, kamu pergi Bangkok, kamu bangkrut nanti. Pastor, sorry. Jadi saya kata, diamlah, kita pun turun, kita naik hotel. 1 minggu tidak ada berita. Saya punya takut sudah hilang, sudah lupa. Saya takut juga mah. Orang berbuat itu bukan senang kan? Kalau tidak terjadi, orang cari kamu kan? Ini nabi palsu. Tiba-tiba satu malam, pukul jam 11 malam, WhatsApp call. Anton habislah. Saya tak mau dengar, tak boleh. Saya cepat-cepat WhatsApp. Pastor saya dulu. Saya panggil dia, Dad, habislah. Dia sudah panggil saya. Mungkin dia sudah habiskan 30.000 ringgit itu. Sekarang tidak ada jalan keluar. Habislah saya. Dan pastor saya kata, alah, relax dulu, dengar dulu. Sudah miss call 3 kali, akhirnya 4 kali. Dia call tambahan dari Tio sampai jam 12. Halo, Brother Anton. Yes, Shekina, I'm looking for you. Sepertinya marah, saya takut lah. Yes, brother. Dia kata, Shekina, I'm telling you, I'm in Hokkaido now. Habislah saya. Ini benar-benar gila. Gila, benar-benar pergi Hokkaido. Kenapa? Saya kata, orang yang berubah itu sudah gila, kamu lagi ikut gila, kenapa? Benar kan? Saya boleh berubah, kamu boleh jangan ikut. Benar? Saya kata, Tuhan, tolong ampuni saya. Kalau saya terlalu bergairah untuk berubah, tolong. Dia kata, Shekina, I will tell you good news. I've been here for 4 days. Suddenly, orang yang hutang dia 500.000 ringgit Malaysia, tiba-tiba kasih dia uang cash. Haleluya. Haleluya Tuhan, thank you Tuhan, thank you untuk backup you punya anak ini. Ayo ampuni saya Tuhan. Saya kata, Tuhan, jangan main-main lagi, tolong jangan pakai minum saya ini lagi, saya akan pakai. Saya cepat-cepat teks kembali pastor saya. Sekarang boleh tidur Dad, sudah tidak ada apa-apa. Selepas itu esok dia call lagi. Dia kata, Shekina, another good news. Saya, good news apa lagi? Dia sebenarnya 30.000 ringgit itu dia mau bayar. Dia juga ada satu restoran di situ, harus bayar semua karyawan, pegawai-pegawainya yang bekerja di situ. Jadi kalau dia pergi berlibur, maksudnya the income will not have. Tiba-tiba dapat satu project, orang datang berkahwin, dan project can pay the staff for whole month. Haleluya. Tuhan, thank you ya. Thank you. Tuhan berkati kamu Anton, Tuhan berkati kamu Anton. Dan dia pun berkata, I want to bring you to Hokkaido because you have blessed me so much. Nonila, asalkan tidak ada salah. Saya berkata begitu. Saya katakan pada musim ini, Tuhan boleh memanggil kita untuk melakukan sesuatu di luar pikiran kita. Amen. Seperti tadi, cuci kaki jadi anggur. Mana ada logikanya? Boleh ya? Coba sekarang ambil air mineral ini, Tuhan jadi anggur. Susah kan? Dan seperti tadi yang saya berikan kesaksian, pergi beristirahat untuk mendapat berkat. Boleh ya? You know, God says to me to tell Anton, when you rest, God will start to bless.
Jadi ada antara di sini, ya hari itu saya ada berdoa untuk seseorang. Saya kata harus kamu pergi beristirahat. Waktu kamu beristirahat, kamu akan mendapat berkat. Karena pada musim ini Tuhan mau menunjukkan kekuatannya kepada kamu, bukan dengan betapa pandainya kamu berdoa, betapa pandainya kamu boleh melakukan ini dan itu, tetapi orang yang patuh dan taat kepada perkara kecil. Amen. Walaupun gila, walaupun gede, tetapi karena iman mempercayakan itu, kita percaya, kita lakukan, kita akan mendapatkan satu penerobosan yang besar. Amin. Jadi siapkah Anda semua? Tuhan kata Anda akan menjadi berkat. Siap ya? Oke, siap Amin. Sekarang saya suruh kamu lakukan. Takut ya? Nanti suruh kamu lakukan sesuatu. Jangan risau. Oke, itu bukan sesuatu yang sangat gila, tetapi sesuatu yang kecil. Tuhan berkata kita harus menjadi berkat. Amin. Dan saya percaya orang yang mau menjadi berkat akan diberkati luar biasa. Hari ini saya mau mengatakan Tuhan mau memberkati CBC dan semua yang ada di sini. Ada satu penerobosan yang besar di mana kamu akan diangkat ke satu level yang lebih tinggi. Amen. Dan tidak akan turun. I receive. Amin. I receive. Saya mau kamu sekarang keluarkan dompet kamu. Sudah. Jangan takut, saya bukan ambil uang kamu. Ada uang? Sekarang kita akan begitu. Kita mau menjadi berkat kan? Apa yang kita lakukan? Kita akan berdoa. Dan waktu kamu buka dompet kamu ambil secara iman. Mau warna apa? Warna biru kah? Warna hijau kah? Warna purple kah? Saya mau kita menjadi berkat hari ini. Waktu kita mula mau menjadi berkat dan dengan tindakan iman secara profetik ini, ada sesuatu di supernatural ini sedang berubah. Amen. Dan semua yang rasanya pintu tertutup, rasanya segalanya tertutup seperti yang tidak boleh menjadi lancar, akan mula menjadi lancar. Kerana kamu mau menjadi berkat. Amin. Oke, sekarang buka dompet kamu, ambil satu kertas, bukan kertas puisi ya, ngomongnya. Kamu mau berkati orang lagi. Ambil satu, kamu pegang dan kamu jangan lihat lagi. Nanti selepas kita doa, saya mau kamu memberkati orang yang kamu tidak kenali. Cari orang, lihat muka dia seperti muka Yesus, nah, kasih dia lah. Karena hari ini Tuhan berkata orang yang memberkati, engkau akan diberkati, orang yang mengutuk kamu akan dikutuknya. Dan waktu kamu menjadi berkat, ada satu penerobosan di alam spiritual. Dan hari ini kamu tidak akan menjadi biasa-biasa, tetapi akan menjadi luar biasa. Siapa percaya? Amin. Mau bukan seperti Hokkaido ini datang? Ada lagi banyak kesaksian. Ini salah satu saja. Ini mungkin kamu rasa kecil, tetapi saya percaya selepas kamu keluar dari gereja hari ini, ada satu mujizat menanti Anda semua. Boleh dengan tindakan iman seperti ini kamu lakukan dan kita percayakan ada sesuatu penerobosan yang besar. Amin. Oke, mari kita tutup mata, kita doa. Bapak, kami berterima kasih hari ini Kau berkata kita akan mau menjadi berkat. Kami percaya Bintulu is a city of blessing, dan kami di sini mau menjadi berkat dan memberkati orang. Dan kami percaya waktu kita melakukan tindakan profetik ini, tindakan iman yang sekecil ini, Tuhan kata walaupun iman ini atau pemberian penyembahan ini adalah sebiji sesawi, tetapi waktu Tuhan Engkau katakan kita ucapkan supaya dia dialihkan, semua akan dialihkan. Dan kami percaya semua halangan hari ini waktu kita memberkati orang, ada satu pintu surga yang terbuka untuk curahkan berkat kelimpahan kepada Anda semua. Jadi kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang setuju katakan amin. Oke, sekarang saya kasih 30 saat, cepat-cepat cari orang yang kamu tidak kenali, pergi berkati dia. Saya juga mau berkati, kerana orang yang diberkati akan diberkati. Ya, cepat. Ya, amin. Haleluya. Ibu. Oke, saya terima berkat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Semua sudah lakukan? Kalau sudah lakukan, kita kembali, kita akan deklarasikan.
Oke? Biasa. Jadi saya percaya waktu kita lakukan sesuatu yang kecil begini, walaupun kadang-kadang seperti tidak masuk akal, tetapi saya percaya ada sesuatu yang sedang berubah di alam spiritual. Amin. Mari kita lakukan katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Aku memberkati. Aku memberkati. Karena aku memberkati. Karena aku memberkati. Aku lebih diberkati. Aku lebih diberkati. Dan yang paling penting, Yesus diberkati. Yesus diberkati. Dan orang di sebelah kamu diberkati. Katakan. Kamu. Ya, mari berikan tepuk tangan orang tua saya. Haleluya. Jadi saya percaya, seperti silakan duduk. Saya percaya pada hari ini sesuatu perkara yang kamu lakukan sekecil begini boleh menjadi sesuatu yang besar. Dan hari ini Tuhan berkata kepada saya sedang menunggu pelayan-pelayan saya. Seperti di ayat ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya dengan sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan lalulah mereka pun membawanya. Jadi cerita seterusnya kamu pun tahu bahwa waktu orang tes anggur itu menjadi anggur yang terbaik kan? Jadi Tuhan pada musim ini sedang mengatakan, adakah orang seperti pelayan-pelayan ini? Mujizat ini terjadi, pemimpin pesta itu tidak tahu, tetapi hanya pelayan-pelayan itu tahu. Pelayan-pelayan itu tahu bahwa air yang dari tempayan itu kotor, tiba-tiba boleh diminum. Rasa takut tak kalau kamu yang menjadi pelayan itu untuk membawa air itu kepada pemimpin untuk dites? Mungkin saudara di belakang itu saya kata, sekarang pergi ke toilet, ambil secangkuk air dan kalau itu kasih pastor J minum. Sorry ya, agak kasar sih. Kamu boleh bayangkan itulah. Saya kata, brother, okay, now go to the toilet, ambil satu kasih pastor James minum. Saya kata, pastor jangan begini, nanti keracunan bagaimana? Benar kan? Tapi kalau kamu sanggup percaya apa yang dikatakan hari ini oleh Yesus dan Dia suruh kamu lakukan. Mungkin selepas hari ini saya percaya sesuatu sudah terjadi. Ada satu ignition, satu permulaan di dalam rohmu. Waktu kamu bangun, tiba-tiba Tuhan suruh kamu pergi cari orang ini untuk menginjili. Tiba-tiba Tuhan suruh kamu untuk memberkati orang ini dan kamu lakukan. Pasti sesuatu mujizat akan terjadi. Percaya? So, Tuhan sedang menunggu pelayan-pelayan ini. Adakah mereka sanggup walau melihat sesuatu itu seperti susah untuk dilakukan, sangat mustahil dan takut waktu melakukan, tetapi juga sanggup seperti lagu tadi mengikut kehendaknya untuk melakukannya supaya mukjizat boleh terjadi melalui Anda semua. Haleluya. Amin. Dan saya percaya inilah musimnya Tuhan mau pakai CBC. Seperti saya datang dan kita sudah berdoa dengan semua pemimpin di sini, kami percaya bukan saja CBC hari ini, Agape yang ada di sini, semua gereja yang ada di sini, kamu akan balik dengan satu api yang baru. Dan kami percaya ini satu permulaan yang sungguh luar biasa. Dan waktu kamu kembali, ada satu impartasi sudah terjadi daripada gerakan apostolik dan profetik ini. Dan kamu akan balik. Dan saya percaya banyak anak-anak muda, bukan saja muda, yang tua akan mulai mimpi seperti dalam Yoel 2:28, mulai bermimpi dan akan melihat visi, dan Tuhan akan pakai mulutmu untuk berubah. Inilah musimnya karena akhir zaman sudah sangat dekat, dan orang tidak akan hanya datang ke gereja karena pengajaran yang baik. Sekarang ya, bukan pengajaran yang baik tidak baik, tetapi Tuhan berkata, biarlah aku datang bukan sahaja dengan pengajaran baik, tetapi dengan demonstrasi kuasa-kuasa. Dan hari ini kita tidak sekadar hanya boleh menunggu semua nabi datang baru ada demonstrasi power, demonstrasi kuasa. Tuhan mau pakai setiap Anda yang berada di sini untuk mulai berubah, untuk mengatakan sesuatu, untuk that you are the signs and wonder, that you are not only the one that receives signs and wonder. So saya percaya seperti Brother Jess ini, saya mau katakan, saya mau puji Tuhan untuk dia. Dia sangat profetik di dalam worshipnya. Semua lagu yang dipilih hari ini, semua lagu kesukaan saya.
katakan, saya termiss, sudah terlalu lambat. Saya sebagai pastor saya juga paham, gak apa-apa lah, kita flow saja. Mana tahu hari ini worship leadernya semua, dan kecuali lah bahasa ibadah itu saya tidak paham. Semuanya, it's my song, it's the song that always I sing. This brother must be led by the Spirit of the Lord. Saya percaya hari ini Anda semua adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya, orang yang the sons of God are led by the Spirit of the Lord. Jadi Roh Kudus yang bekerja di atas Prophet Jason, di atas Prophet Tony, di atas Prophet Rena, di atas Apostle Elvis, dan juga Apostle Jipa, Pastor James, dan semua hamba-hamba Tuhan ada di dalam kamu semua. Dan kamu boleh bernubuat, dan kamu boleh memberikan tanda-tanda kepada orang yang terhilang di luar. Dan inilah musimnya Tuhan mau kita dipakai begini. Amin. Siapa sanggup? Orang yang sanggup mengikut kehendak Tuhan. Tuhan berkata, those who seek first my kingdom and the righteousness of God, all the others will be added to you. Pada musim ini saya mengatakan, semua yang mencari kerajaan Tuhan, yang melakukan dan mencari kebenarannya, dan melakukan segala yang Tuhan perintahkan, semua ini akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya pada musim ini, apa saja masalah yang kamu ada, singkirkan. Seperti Prophet David kata, cast your problem to the Lord. Mulai menyembah Tuhan, mulai cari Tuhan, mulai melayani Tuhan. Waktu kamu mulai melayani, semua perkara akan fall into place and change. How many of you believe it? Amen. Satu lagi kesaksian sebelum saya berakhir hari ini. Saya adalah anak sulung di antara saudari bertiga, dan karena anak sulung kita mempunyai tanggung jawab besar juga, papa dan mama ya. Dan 7 tahun sebelum ini saya masih lagi bekerja, saya masih lagi ada good income ya. So father mother is very happy karena selalu ibu kasih ya. Selepas jadi hamba Tuhan, Tuhan kosongin saya supaya dia tahu bukan dengan kekuatan saya. Jadi waktu saya mulai ikut Tuhan, saya jadi kosong. Bayar tiket pesawat harus sendiri, makan pun harus sendiri, tanpa gaji ikut Tuhan. Tuhan kadang-kadang tantang kita, adakah kita sanggup ikut dia pada waktu itu. Dan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai mama papa saya kata, ampunlah ini anakku, kenapa sudah gila. Kenapa ikut pastor ini? Pastor ini siapa ya? Sudah kasih makan obat apa? Waktu itu pemerintahan harus ikut lah, harus taat. Jadi kadang-kadang melayani Tuhan bukan senang. Kita harus melalui segalanya. Saya dikatakan, dicaci, dimaki, semua adalah, hai, orang kata ikut Yesus, kenapa kamu ini ikut Yesus semakin susah, semakin miskin? Saya kata, Mama, saya tak tahu jawab apa. Saya benar-benar tak tahu jawab apa. Saya kata, ya lama, tunggu waktunya lah. Ya lama, tunggu waktunya. Sampai tahun ke-4, ke-5, barulah saya mulai bangkit, ditabiskan menjadi pastor, dan kemudian jadi ya prophet dan sebagainya. Dan satu perkara Tuhan berkata, mama saya berkata, kamu ini sudahlah mau melayani Tuhan, kamu tak mau kawin kah? Saya kata, saya punya hidup kasih Yesus lah, saya sudah kawin sama Yesus. Saya benar-benar 7 tahun tidak pernah pikir tentang perkawinan saya. Langsung opa kah, Bollywood kah, saya tidak akan lihat jadi kudus. Dulu tidak kudus bang, sekarang tidak kudus. Tidak akan melihat kiri kanan, hanya lihat perintah master saya, Tuhan Yesus, dan juga saya punya pastor. Suruh pergi situ, suruh pergi situ. Orang kalau Valentine's Day boleh pergi pacaran, saya pacaran sama Yesus di gereja lah. Orang Christmas, saya Christmas di gereja. Orang Chinese New Year, hari pertama ke hari kedua kan di gereja saja. 7 tahun itu. Mama saya kata, mana ada orang melayani sebagai orang Kristen seperti kamu ini? Kamu ini sudah gila. Saya lihat orang jadi pastor pun bukan macam kamu. Saya punya adik, dia juga melayani gerejanya sendiri, dan dia melihat pastor-pastornya tidak segila saya. Dia kata, gila, mana datang? Mungkin ini ajaran sesat, Kristen sesat yang lain. Saya kata, datanglah, saya sesat, asalkan saya dengar suara Tuhan, saya lakukan saja.
7 tahun. Ini sudah masuk tahun ke-8. Nah, waktu masuk tahun ke-8, Tuhan berkata, this is your new beginning. Saya kata, oh puji Tuhan, new beginning. Oke, lalu beginning lah. Mana tahu, tiba-tiba Tuhan bawa saya punya Prince Charming sudah datang ke tempat saya. Haleluya. Dan waktu Tuhan melakukan satu kerja terlalu cepat sampai saya tak boleh terima. Waktu itu Pastor Sam baru meninggal 2-3 bulan sahaja. Tiba-tiba Tuhan kata, inilah musik kamu harus bangkit. Saya kata, iya Tuhan, saya bangkit Tuhan. Saya mau terus melayani kamu. Tetapi dia melayani, kamu harus kawin dulu. Saya kata, kenapa kawin tiba-tiba? Saya tak boleh terima. Dan Tuhan mulai memberi mimpi-mimpi kepada pemimpin-pemimpin di satu gereja saya, sampai mereka paksa saya kawin sepertinya. Pastor kawin lah, tolonglah kamu kawin lah. Saya kata, mana orang yang dipaksa kawin begini? Saya kata, Tuhan, karena sudah tidak ada pasangan, harus cepat-cepat keluar stok lama. Saya sudah biasa seorang melayani Tuhan bersama tim. Tiba-tiba harus kawin saya kepala pusing. Tapi Tuhan kata, ini berkat kebaikan kamu. Dia kasih saya suami saya begitu muda, macam opa. Benar-benar. Nanti saya kasih lihat. Benar-benar macam opa. Saya kata, Tuhan jangan main sama saya. Ini boleh gak? Tuhan kata, iya. Dan mungkin kadang-kadang apa yang diberkati Tuhan itu sangat di luar batas kita. Tapi kalau Tuhan sudah memberi pasti yang terbaik. Amin. Tuhan berkata, Tuhan dari sini saya belajar satu. Jangan pikir tentang berkat kamu sendiri. Jangan pikir tentang apa yang kamu mau waktu kamu sanggup melepaskan hak kamu. Orang sudah kawin, saya punya teman sudah kawin 2-3 orang anak, tapi saya masih lagi solo. Orang kalau saya tidak peduli, yang penting saya suka cita mengikut Yesus. Dan waktu tiba waktunya, tiba-tiba Tuhan akan berikan kepada kamu. Amin. Jadi pada musim ini saya percaya ada satu tiba-tiba yang akan terjadi di Bintulu. Apa yang kamu hasratkan, apa yang kamu maukan, dan waktu kamu sanggup meletakkan di satu bahagian, dan waktu kamu terus memegang kepada Yesus, terus melayani Dia, segala-gala ini akan ditambah-tambahkan. Waktu kamu tidak minta, tidak terpikir, tidak doa, Dia akan datang di depan kamu. Percaya? Amin. Jadi mari kita bagi sama-sama. Saya percaya Anda semua percaya sesuatu pada hari ini. Waktu kita mengikut Yesus, waktu kita mau melayani Dia, walaupun kadang-kadang gila, kadang-kadang kamu rasa kamu sengsara, kamu rasa kekurangan, tapi waktunya Tuhan mau berkati, itu akan tiba, dan tiba-tiba itu akan menjadi satu berkat yang besar bagi Anda semua. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan lagu itu semua.